warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktunya yang diberikan kepada saya dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya saya mohon maaf izin hari ini saya ada tugas dari program guru penggerak berkaitan dengan coaching supervisi akademik. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah nanti bisa membantu saya untuk sharing menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari kegiatan program guru penggerak. Kira-kira Bapak Kepala Sekolah siap? Insya Allah dengan kemampuan saya dan pengalaman saya siap untuk menjawab apa yang saya bisa dan apa yang saya mampu. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Carwa. Saya yang dituakan di SD Negeri Pamudian 1 untuk mengidentifikasi khususnya di moral, baik itu guru maupun siswa di SD Pamudian 1 ini. Berdasarkan pengalaman saya bisa memilah, artinya terutama di segi kedisiplinan guru maupun siswa itu mestinya kita sering-sering berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan siswa, intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Yang pertama kasus, yang kedua-duanya itu benar dan kedua-duanya mengandung nilai kebajikan. Yang pertama ini terutama untuk siswa ya, contoh saja. Kalau kita menerapkan disiplin mati, artinya disiplin dengan menggunakan hukuman, mestinya kita bukan mendapatkan hal-hal yang positif, kita mesti akan mendapatkan hal yang negatif. Sementara harapan kita tentang kedisiplinan itu baik bagi lembaga atau bagi sekolah maupun bagi anak, tentunya akan berharap atau mengharapkan dengan adanya aturan-aturan yang kita terapkan itu mestinya kan kedua-duanya ingin mendapat kebaikan. Sementara hal-hal yang ada di lapangan kadang-kadang kita mendapatkan atau menemukan delima. Artinya kalau kita menerapkan hukuman secara disiplinnya luar biasa, itu anak akan semakin menjauh kepada kita. Kalau kita menerapkan disiplinnya yang lentur, mestinya siswa juga merasa atau kita merasa terinjak. Artinya bahwa disiplin itu, aturan-aturan itu tidak akan dilaksanakan. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau untuk mendapatkan solusi agar kedua-duanya itu bisa berjalan? Artinya karena kedua-dua itu mengandung kebajikan ya. Jadi yang pertama itu komunikasi. Yang kedua kita mengevaluasi aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh kita evaluasi ya. Kira-kira mana yang terbaik, mana yang seharusnya didahulukan, mana yang dinomorduakan. Itu mestinya seperti itu. Yang pertama adalah kita komunikasi, yang kedua mengevaluasi aturan-aturan yang ada. Itu Mas. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Ini kita masih tentang disiplin ya Mas ya. Masih tentang disiplin. Langkah yang kita lakukan adalah mencari informasi dulu. Kita mencari informasi. Yang kedua
kita mencoba untuk berkomunikasi. Kalau seandainya dengan anak ya kita komunikasi dengan anak. Lalu yang ketiganya, setelah kita bisa berkomunikasi dengan anak, lalu kita menghubungi orang tua agar aturan-aturan yang diterapkan di sekolahan itu bisa diterapkan baik di sekolahan maupun di keluarga. Karena harapannya ini kita kembali ke belakang bahwa ranah pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua yang pertama ya keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga di masyarakat. Nah, dari ketiga komponen itu mestinya kita harus tidak lepas dengan komunikasi itu dari ketiga komponen itu. Kita coba untuk melakukan komunikasi dari 3 komponen. Terima kasih Bapak. Jadi prosedurnya cukup lumayan ya Pak. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus yang kedua-duanya benar dan kedua-duanya itu mengandung kebajikan, intinya adalah kita mengevaluasi. Evaluasi. Maka kita akan mendapatkan keputusan yang ideal. Saya lanjutkan ya Pak pertanyaannya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tantangannya Pak. Terima kasih. Untuk tantangannya yang pertama adalah lingkungan anak. Itu adalah bentuk tantangan. Yang kedua, di lingkungan keluarga. Yang pertama lingkungan anak, ya, baik ekstern, biasanya ekstern di lingkungan anak, ya, itu adalah merupakan tantangan karena dalam lingkungan anak itu kan ada hal yang positif dan ada hal yang negatif ya. Karena anak itu kedua-duanya pasti akan diserap, pasti itu adalah bentuk tantangan. Yang kedua di keluarga, kadang-kadang orang tua itu mengabaikan terutama ke pendidikan anak. Ini apalagi kita yang berada di kampung ya, jauh dari perkotaan, artinya kadang-kadang orang tua itu hanya tahunya anak kita berangkat sekolah lalu pulang sekolah. Itu adalah bentuk tantangan ya. Karena apa? Seolah-olah orang tua kita tidak peduli anak kita di sekolahan seperti apa, anak kita di sekolahan bagaimana, orang tua kadang-kadang tidak peduli. Jadi tantangan yang ada yang bisa kita cerna, yang bisa kita lihat itu adalah di lingkungan anak dan lingkungan keluarga. Jadi dua ya Pak. Iya. Lingkungan anak dan lingkungan Keluarga. Nah, sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Jadi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk maupun prosedur yang seperti apa yang Bapak gunakan? Jadi terima kasih. Untuk jadwal memang saya tidak punya. Jadwal khusus itu tidak punya. Penyelesaiannya itu di mana ada kasus kita coba selesaikan. Di mana ada kasus kita coba selesaikan. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya? Tidak. Secara spontan dia ada kasus, kemudian kita Mencoba untuk menyelesaikan. Baik. Kemudian yang selanjutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut tadi? Oke, terima kasih. Faktor yang mempermudah, seseorang yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus, yang pertama di sekolah itu adalah guru. Yang kedua di lingkungan keluarga adalah orang tua siswa. Yang ketiga di lingkungan masyarakat adalah tokoh masyarakat. Itu adalah orang-orang yang akan mempermudah penyelesaian kasus apabila kita mendapatkan suatu kasus. Yang pertama di sekolah adalah guru, yang kedua di lingkungan keluarganya adalah orang tua, yang ketiga di lingkungan masyarakatnya adalah masyarakat atau tokoh masyarakat. Berarti yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan yaitu pertama guru di sekolah, kemudian di rumah adalah orang tua, dan di masyarakat adalah tokoh masyarakat. Itu adalah orang yang membantu untuk mempermudah penyelesaian kasus. Nah, selanjutnya Bapak, ini yang pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Selama saya menjadi guru, saya menjadi kepala sekolah, untuk penyelesaian kasus yang pertama adalah komunikasi ya. Yang pertama itu adalah komunikasi. Apabila kita lancar berkomunikasi, insya Allah kasus itu akan mudah terselesaikan. Tapi kalau kita tersendat dengan komunikasi, itu semua kasus tidak akan bisa diselesaikan. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua mengevaluasi kasus-kasus yang sudah atau pernah kita selesaikan. Yang ketiganya, ini terus terang saja, yang namanya kasus kadang-kadang ada yang positif dan ada yang negatif. Kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus bijak mengambil keputusan sehingga tidak merugikan ke salah satu pihak. Jadi kedua-duanya itu bermanfaat. Yang terakhir, selesaikan kasus itu dengan menggunakan hati nurani, bukan dengan emosi. Insya Allah kalau kita menyelesaikan kasus, kalau kita punya kasus, kita selesaikan dengan menggunakan hati nurani, bukan dengan emosional. Insya Allah semua kasus itu akan selesai. Begitu Mas. Baik Bapak, berarti dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ada 4 ya Pak? Ada 4 nih. Yang pertama adalah komunikasi dengan berbagai pihak tadi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kasus-kasus yang sudah lama. Proses evaluasi. Yang ketiga adalah dengan hati nurani. Yang keempat adalah dengan akal sehat, tanpa emosional. Sekali lagi terima kasih Bapak telah membantu saya dalam kegiatan wawancara dengan stakeholder kepala sekolah untuk tugas saya di program Guru Penggerak. Semoga ini menjadi pengetahuan baru bagi saya, pengalaman baru bagi saya, yang mudah-mudahan ke depan bisa membantu saya jika saya menemukan berbagai permasalahan, ya, bisa menggunakan apa yang sudah Bapak terapkan selama ini. Terima kasih, itu kemampuan saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak.